Seri Pova dari Tecno biasanya ngutamain performa yang kencang di harga yang sangat-sangat terjangkau. Tapi menurut gua, kali ini beda ya. Tecno Pova Curve 5G ini prioritasin hal lain, kayak desain yang lebih ganteng, dan layar curve-nya yang kayaknya sih Tecno mau ngasih alternatif HP yang lebih stylish, mewah, tapi tetap murah. Tapi seperti biasa, gua akan bahas semuanya, mulai dari kelebihan, kekurangan, sampai HP ini tuh cocoknya buat siapa. Gua tahu banget, desain kayak gini tuh pasti ada aja yang nggak suka. Karena kesan minimalisnya udah pasti beda dengan HP biasa. Tapi kalau lu ambil varian yang Geek Black, nggak terlalu mentereng kok. Kesan stylish ala HP gamingnya tetap berasa, tapi nggak mencolok. Build quality-nya juga berasa lumayan solid. Bodinya pakai kaca berlapis Gorilla Glass 7i, dan frame-nya masih pakai plastik. Tapi nggak masalah, yang penting HP ini tuh masih berasa ringan dan tipis di tangan. Bobotnya tuh cuma 176 gram doang, dan emang beneran tipis sih. Combo ketebalan di 7,5 mm dan body curve sukses bikin HP ini berasa tipis di tangan. Layarnya juga udah pasti ikutan curve ya, dan hal ini juga jadi pro kontra nih. Gua pribadi suka banget sama layar curve kayak gini, tapi banyak juga yang nggak suka sama layar curve. Yang jelas, dengan spesifik kayak gini sih, plus stereo speakernya udah pasti bisa manjain mata lah. Brightness-nya terang, warna gonjreng khas AMOLED, dan refresh rate-nya lebih tinggi dari HP kebanyakan sih, sampai 144 Hz. Nggak terlalu berasa signifikan beda sih antara 120 Hz dan 144 Hz. Mungkin efeknya akan berasa ke depannya kali ya kan, karena kan game sekarang udah bisa 120 Hz, bahkan ada yang nanti udah bisa 144, bahkan nanti next-nya 144 bisa jadi standar minimal untuk gaming di Android kali ya. Dan nggak usah takut juga sama layar curve, karena selama gua pakai sih minim banget sama accidental touch ya. Dari segi performa pun, Tecno Pova Curve termasuk kenceng banget di harganya. Di harga 3 jutaan, bisa pakai specs kayak gini sih udah bagus banget di harganya. Skor Antutunya bisa tembus di 700 ribuan yang udah pasti bisa banget diandalin untuk kebutuhan sehari-hari. Kayak buka aplikasi dan scrolling TikTok sampai tamat pun bisa. Dipakai main game juga udah bisa diandalin. Kayak game PUBG Mobile udah bisa Smooth Extreme Plus yang stabil banget di 90 FPS. Gyro aman dan layarnya responsif. Honor of King juga gitu. Dengan settingan grafik kayak gini, lancar banget tanpa ada frame drop dengan rata-rata 105 FPS. Tapi suhunya nggak bisa dibilang adem sih. Pas gue pakai push rank, suhunya tembus sampai 45 derajat yang terbilang agak panas. Jadi, kalau mau dipakai push rank berjam-jam, usahakan pakai fan cooler tambahan atau paling nggak ya minimal banget pakai casing aja lah biar panasnya tuh nggak terlalu berasa ganggu di tangan. Nah, yang bikin gue kaget banget tuh ada di baterai life-nya. Kapasitasnya sih bukan yang paling gede ya, di 5500 mAh, tapi ternyata awet banget. Gue pakai seharian dan screen on time-nya tuh tembus hampir 10 jam ya, dan itu pun baterainya masih sisa 20-an%. Jadi ya kalau semisal mau di-push terus sampai habis ya bisa aja di 11 jam atau 12 jam. Dan ngecasnya juga nggak terlalu lama. 45 watt tuh cuma butuh waktu 1 jam dan HP ini udah full. Ada satu sektor lagi yang menurut gua wajib banget di-highlight dari HP ini, yaitu software-nya. Di iOS 15 menurut gua ada perubahan yang lumayan signifikan sih. Mulai dari tampilan yang sekarang jadi makin cakep ya. Icon pack bawaannya juga udah cakep loh. Dibuat nggak asal-asalan. Opsi kustomisasinya juga makin banyak dan selama gua pakai berasa ringan sih. Berasa satset tapi tetap punya fitur yang lengkap kayak AI. Selama gue pakai pun belum nemu iklan ya. Tapi sayangnya, jaminan update software-nya tuh nggak termasuk panjang ya. Cuma dapat 2 tahun Android update plus 3 tahun security update. Di harga 3 juta sebenarnya ya harap maklum aja ya. Karena bukan HP yang lebih mahal. Bukannya 5 jutaan ke atas juga gitu. Tapi ada kompetitor yang bisa kasih lebih panjang ya. Semoga nanti di seri lain ya Tecno bisa memperpanjang upgrade software-nya biar HP-nya makin aman untuk dipakai jangka panjang. Sekarang kita bahas kameranya. Di harga 3 juta, HP ini nggak ada lensa ultrawide, alias cuma ngandalin kamera utama 64 MP dan satu kamera gimmick 2 MP depth sensor. Kemungkinan besar, Tecno nggak kasih lensa ultrawide di HP ini ya bisa jadi karena si layar curve-nya ini, karena ya layar curve pasti lebih mahal dibandingkan layar yang flat gitu ya. Dan ya, gue selalu berpendapat, nggak apa-apa sih nggak kasih lensa ultrawide di HP mid-range ya, daripada brand kasih lensa ultrawide yang kentang, yang ujung-ujungnya nggak kepake, mending budgetnya difokusin buat kasih kamera ultrama yang bagus gitu. Dan hasilnya kayak gini. Di kondisi pencahayaan yang proper, hasilnya udah bagus. Detailnya tajam, warna mirip dengan aslinya, dan dynamic range-nya lebar. Tapi terkadang hasil processing-nya labil nih. Kadang bagus, kadang over banget. Mungkin karena software-nya belum matang aja kali ya. Termasuk pas foto potret nih. Muka anak gua dibuat kayak ada efek cat airnya gitu. Gitu juga pas low light. Kelihatan banget kalau processing-nya belum matang. Software-nya tuh berasa kayak terlalu maksa buat fotonya terlalu terang, dan noise-nya juga makin banyak. Mungkin karena HP ini terhitung baru kali ya. Semoga di update software berikutnya, processing kameranya bakalan lebih baik lagi. Ini hasil video dari Tecno Pova Curve, resolusi 4K 30 fps. Lumayan stabil juga ya, 4K loh. Tapi kalau lu lihat warna hijau tuh di situ tuh, warna daunnya.
itu sebenarnya nggak segonjreng itu. Jadi dia ngebus banget ya. Tapi stabil. Warna langit juga seharusnya nggak sebiru itu. Jadi dia diangkat lagi warnanya sama dia biar lebih bagus gitu ya. Tuh. Cakep. Kamera depan juga bisa 4K 30 fps, cukup stabil juga, tapi rada sempit ya viewing angle-nya ya. Karena stabilisasinya aktif, mungkin biar video stabil di crop sama dia gitu ya. Jadi kayak IIS gitu. Tapi hasil kayak gini menurut gua oke sih, dynamic range masih dapat. Mantap. So itu dia pengalaman gua selama pakai Tecno Povaker 5G. Gua ringkas kelebihan dan kekurangannya biar kalian bisa tahu HP ini tuh cocok nggak sih buat kalian. Kelebihan pertama, udah pasti desainnya yang cakep. Tipis dan ringan juga, jadi enak digenggam. Layar curve-nya bisa kasih feel yang lebih imersif, performa kenceng, baterai awet pakai banget, video 4K depan belakang udah stabil, software-nya juga termasuk cukup asik, apalagi banyak fitur AI, dan terakhir fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Kayak udah 5G, NFC, ada Air Blaster juga buat jadi remote, dan udah ada IP64 juga. Ini 3 juta doang loh. Sedangkan kekurangan yang gua rasain ada di kameranya yang harusnya sih lebih bagus lagi. Kemungkinan masih bisa diimprove melalui software update, tapi ya gua nggak tahu juga. Terus dengan desain kayak gini ya mungkin banget ya bakalan ada yang kurang suka karena ya banyak juga orang yang lebih suka desain yang simple aja gitu, nggak usah ada motif apa-apaan gitu. Tapi ya ini sekali lagi balik ke selera aja, dan satu lagi kemungkinan ada di branding image aja. Karena ada yang di komen di YouTube Gadget Talk juga ada yang bilang masih takut untuk beli brand dari Tecno gitu. Padahal kalau kita lihat kan service centernya juga udah banyak dan dia juga kan Transsion Group gitu. Di situ ada Infinix, ada Tecno, ada Itel. Jadi ya harusnya dengan ada grup ini ya mereka makin gede dan makin safe juga buat kita beli gitu. Tapi ya menurut gua itu aja sih kekurangannya. Dan ada juga pertanyaan soal GPS lock gitu cepet atau enggak ya. Dan di pemakaian gua sih gua coba ya aman-aman aja dan cepet-cepet aja kok. Itu aja sih. Di harga 3 juta, menurut gua HP ini rekomen banget buat kalian beli. Apalagi kalau kalian mau fokus gaming, tapi mau dapetin feel imersif dengan bodi lengkung depan belakangnya. Ini bakalan cocok banget. Dan ya, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Tecno Povaker 5G, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid.